Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan untuk memulai kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa. Silakan untuk Samia mungkin berdoa. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih semangat? Tidak. Ini yang nggak berangkat siapa saja? Terus? Naura, terus? Udah. Itu kenapa? Oh iya. Kalau semua kan masih sakit ya. Oke. Rafa jalan-jalan oh ya. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran bacaan ikhfa dan idhar. Sekarang kita mempelajari surat Al-Asr. Kalian tahu surat Al-Asr itu yang bunyinya bagaimana? Wal-Asri. Oke, yuk mari kita baca berdoa. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya. Surat Al-Asr itu diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Insyirah. Nah, surat Al-Asr tergolong berarti surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Asr diambil dari ayat pertama yaitu Al-Asr yang artinya demi masa. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr diturunkan Asyirah. Oke. Baik. Al-Asr itu mengingatkan kita kepada waktu-waktu penting dalam menjalani kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Masih perhatikan, yuk. Halaman 10. Nah, dalam surah Al-Asr menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu berarti percaya kepada Allah. Rukun iman ada? 6. Berapa rukun iman ada? Yang pertama iman Kepada Allah. Yang kedua Iman kepada kitab-kitab malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Berbuat baik, saling menasihati untuk kebenaran. Nah, rukun iman kan kalian pasti tahu. Ya. Coba kita terjemahkan bersama-sama surat Al-Asr. Pak Guru bacakan dulu ya. Wal asri.
demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Yuk, Pak Guru membacakan Arabnya, kalian membaca artinya. Buka halaman 9. Terus halaman berapa Pak? 9. Iya. Pak Guru bacakan Arabnya, kalian membaca artinya. Pak Guru bacakan Arabnya, kalian membacakan artinya. Pak Guru membacakan lafaznya, kalian membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Penyayang. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Surat An-Nasr 131. Kalian kan udah mengetahui ya artinya yang pada intinya surat Al-Asr itu menjelaskan tentang orang-orang beriman dan beramal soleh serta orang ini beriman yang saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran itu dikatakan menjadi manusia yang benar-benar dalam kerugian. Jadi ketika kita ya menemui teman, teman kita itu jelek kayak gitu. Hai, halo. Coba perhatikan bagus sebentar. Jadi ketika kalian ya, contoh Syifa menemui Barokah lagi berbuat kejahatan kayak gitu, maka Syifa itu harus menasihati Barokah. Nah, yang kasus yang sekarang itu kan banyak dari kalian para pelajar itu bullying. Ya, kalian tuh bullying itu apa? Enggak. Mengejek kan? Mencaci maki tahu? Seharusnya kalau kalian mengerti apa itu kata anti teman, kalian ya ketika mengamalkan surat Al-Asr itu ya kalian akan menasihati, melindungi bahkan yang menjadi korban dan menasihati yang menjadi pelaku atau pembuli. Paham? Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang surat Al-Asr. Mengamalkan ajaran dalam surat Al-Asr. Yang pertama, menghargai waktu dan memanfaatkannya secara efektif. Surah Al-Asr dalam Al-Quran dengan pesan yang penting bagi kaum muslimin dan muslimat. Salah satunya adalah tentang pentingnya waktu dalam hidup kita. Kalian udah pernah dengar waktu itu adalah uang? Pernah? Waktu adalah sesuatu yang berharga dan harus dimanfaatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan manusia agar tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikannya. Selanjutnya berusaha melakukan amal kebaikan atau kebajikan kepada sesama manusia.
Contohnya ya, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Donasi kayak kemarin contohnya dengan senang termasuk kan di MIS ini mengatakan segala satu donasi iya di Aceh di Sumatera ya itu kita sebagai kaum muslimin harus mendoakan yang terbaik lagi kita ikut dalam membantu berdonasi kepada korban. Yang selanjutnya menolong sesama ketika mereka menghadapi kesulitan. Coba kepalanya diangkat. Iya. Oh diangkat kepalanya. Biar kalian enggak ngantuk. Coba digini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selanjutnya memberikan nasihat yang baik kepada orang lain untuk kebaikan bersama. Contohnya Zen, kan Zen nggak pernah sedih ya, dia teman Zen yang nggak baik itu, maka Zen sebagai sesama muslim harus menasehati. Serius bisa menasehati apa membuli Alia terus? Kayak gini. Kita sama teman itu harus melindungi, menghargai. Sejelek apapun ya, pasti sejelek apapun teman kita pasti memiliki sesuatu yang berharga yang patut kita untuk dihargai. Sama-sama ciptaan Allah membantu sama manusia dalam kesulitan atau keperluan ketika temanmu bawa paket dia dijamin tapi sambil bilang ke temanmu hari ini saya dijamin tapi besok kamu beli ya. Memelihara hubungan baik dengan keluarga, teman dan sesama manusia. Oke. Baik, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita harus saling menghormati kepada teman, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke. Terima kasih pembelajarannya. Nanti kita akan evaluasi setelah materi kedua selesai. Nanti ada soal yang kalian akan dikerjakan. Banyak cuma 5 poin. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Hadis tentang niat. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kita telah mempelajari tentang surat Al-Asr. Masih semangat? Masih. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya. Nanti apa dulu? Tepuknya ini. Tepuk semangat. 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 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Belajar hadis tentang niat. Kalian tahu apa itu niat? Tahu. Niat wudhu. Niat ya, niat wudhu ketika kita mau wudhu, niat sholat ketika kita mau sholat, dan juga niat makan. Jadi niat itu adalah kegiatan niat itu adalah kegiatan untuk mengawali sebuah kebaikan. Jadi ketika kita ingin belajar, kita harusnya belajar dengan baik, dan itu tempatnya itu ada di dalam hati. Ya. Pak Guru bacakan dulu hadis tentang niat. Nah, boleh menggunakan bismillah atau boleh langsung membacakan langsung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin nakihahu. Aku bacanya. An Umar radhiyallahu hadisnya panjang. Baik, Pak Guru bacakan hadis tentang niat yang berbunyi An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar radhiyallahu taala berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Baik, sebagai contoh kayak gini, kalian datang sekolah dari rumah, pamit kepada ibu, kemudian kalian berniat Bismillahirrahmanirrahim, yang ingin sekolah, murid ibunya di sekolah. Apa itu? Nah, Orang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis tentang niat itu adalah kegiatan yang paling awal dilakukan ketika kita mau melakukan kebaikan. Contoh, ketika kalian mau belajar, harus untuk menambah pahalanya kalian harus berniat untuk belajar. Ketika akan belajar Zen, perhatikan. Yang kedua, ketika kalian mau sholat, kalian harus berniat tentang sholat. Iya. Karena artinya dari Umar radhiyallahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya semua perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya balasan bagi tiap-tiap orang yang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Ya, pada kesimpulannya mudahnya itu. Kegiatan yang kita niatkan dengan baik maka akan kembali juga dalam kebaikan seperti itu. Apa yang kita niatkan maka itu yang akan kita hasilkan. Baik. Untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan. Gak banyak, cuma sedikit. Kerjakan untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Silakan tulis namanya, kelasnya. Gampang. Nanti di gimana?
Nanti ditimbulkan ke faktor lagi. Ya tulisnya gimana? Ini dicoret nggak apa-apa, di sini boleh. Terserah kamu suruh aja. Silang aja ya, dicoret aja. Ya. Boleh. Yang penting kalian paham. Coret bela kaknya. Boleh. Ya wis. Emang disilang aja Pak. Tanggal kira Pak? 11. Sekarang tanggal 17. Sepuluh, 9, 8, udah. Masa nyontok. Ya, saya sudah membuka nilai. Nah, surat al-asr kan kalian udah sering baca. Lihat surat kalian sering baca. Blok gimana masa? Gue itu dicoret Pak. Boleh dicoret, boleh ditulis. Karena bawahnya itu adalah jawaban. Kalian tinggal pilih salah satu. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini telah selesai. Kita tentang tadi tentang membahas surat al-asr dan juga hadis tentang niat. Pesan dari surat al-asr, kita harus saling menasihati kepada teman, saling menghargai dalam kebenaran. Terus sebentar lagi dan juga niat dalam kegiatan apapun kita harus mengawalinya dengan niat yang baik. Terima kasih atas hadirannya pada pagi hari ini. Silakan untuk berdoa ulang. Surat al-asr artinya